Yang pertama adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan real dan imajiner. Definisi dari bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y. Notasinya adalah Z sama dengan X plus Y. Y adalah satuan imajiner yang bernilai akar dari min 1. X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner. X adalah ri Z dan Y adalah ing Z. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2, maka didapat 4 operasi bilangan kompleks. Yang pertama penjumlahan. Z1 plus Z2 sama dengan X1 plus X2 plus I kali Y1 plus Y2. Yang kedua pengurangan. Z1 min Z2 sama dengan X1 min X2 plus I kali Y1 min Y2. Ketiga, perkalian. Z1 kali Z2 sama dengan X1 X2 min Y1 Y2 plus I kali X1 Y2 plus X2 Y1. Yang keempat, pembagian. Z1 per Z2 sama dengan X1 X2 plus Y1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus I kali X2 Y1 min X1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Selanjutnya, sifat aljabar terhadap bilangan kompleks. Yang pertama, komutatif. Yang kedua, asosiatif. Yang ketiga, distributif. Yang keempat, identitas. Kelima, unsur kesatuan perkalian. 6, inverse penjumlahan. Selanjutnya, konjugat bilangan kompleks, yaitu bilangan kompleks lain yang bagian realnya sama dengan bilangan kompleks aslinya, tetapi bagian imajinernya berlawan tanda. Misalnya, Z sama dengan X plus IY, maka konjugat Z-nya yaitu X min IY. Sehingga, Z plus konjugat Z sama dengan X plus IY plus X min IY sama dengan 2X. Lalu, Z min konjugat Z sama dengan X plus IY min X min IY sama dengan 2IY. Lalu, Z kali konjugat Z sama dengan X plus IY kali X min IY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ri Z sama dengan X sama dengan Z plus konjugat Z per 2. In Z sama dengan Y sama dengan Z min konjugat Z per 2I. Jika Z sama dengan X, maka konjugat Z sama dengan X sama dengan Z. Maka, konjugat Z1 plus Z2 sama dengan konjugat Z1 plus konjugat Z2. Konjugat Z1 min Z2 sama dengan konjugat Z1 min konjugat Z2. Konjugat Z1 kali Z2 sama dengan konjugat 1 kali konjugat Z2. Konjugat Z1 per Z2 sama dengan konjugat Z1 per konjugat Z2. Terdapat contoh yang pertama yaitu jika Z1 sama dengan 8 plus 7I dan Z2 sama dengan 9 min 2I, maka Z1 plus Z2-nya sama dengan 8 plus 7I plus 9 min 2I, menghasilkan 17 plus 5I. Lalu, Z1 min Z2 dikuadratkan sama dengan 8 plus 7I min 9 min 2I dikuadratkan menjadi min 1 plus 9I kuadrat, menghasilkan min 80 min 18I. Lalu, Z1 per Z2 sama dengan 8 plus 7I per 9 min 2I dikalikan oleh konjugat penyebut menjadi 8 plus 7I per 9 min 2I kali 9 plus 2I per 9 plus 2I sama dengan 58 plus 79I per 85. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bentuk polar bilangan kompleks. Diketahui rumus Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, maka X sama dengan R dikali cos theta dan Y sama dengan R dikali sin theta, di mana R sama dengan mutlak Z atau sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan akar Z dikali Z konjugat. Theta itu adalah argumen dari Z atau sama dengan aktan Y dibagi X, di mana theta berada di antara min I dan Pi. Selanjutnya kita ke contoh. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah I dalam bentuk polar. Penyelesaiannya, Z sama dengan 1 ditambah I. Maka diketahui pula, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Theta sama dengan aktan Y dibagi X sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Aktan 1 sama dengan 45 derajat, sehingga theta sama dengan 1 per 4 pi. Jadi, bilangan kompleks Z dalam bentuk polar tersebut didapatkan Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta sama dengan akar 2 dikali cos 1 per 4 pi ditambah I sin 1 per 4 pi. Selanjutnya, definisi. Definisi bentuk polar bilangan kompleks. Dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Selain penulisan bilangan kompleks Z sama dengan S, Y sama dengan R, theta sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cos theta, maka dapat menuliskan Z dalam rumus Euler atau eksponen, yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I theta dan sekawannya adalah R dikali E pangkat negatif I theta. Selanjutnya, pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Yang pertama ada perkalian, di mana bilangan kompleks dalam bentuk kutub adalah Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta jika Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Maka diperoleh hasil perkalian keduanya sebagai berikut. Z1
Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Dengan mengalihkan dan memisahkan masing-masing bentuk tersebut, maka Z1 dikali Z2 sama dengan R1 R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2. Kita bisa mengubahnya dalam rumus identitas trigonometri, maka diperoleh Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Dari hasil perkalian tersebut diperoleh arc dari Z1 dikali Z2 itu sama dengan theta 1 ditambah theta 2 atau sama dengan arc Z1 ditambah arc Z2. Selanjutnya ke pembagian, di mana pembagian Z1 dan Z2 adalah sebagai berikut. Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dibagi R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Setelah pembilang dan penyebut dikalikan dengan sekawan penyebut, yaitu cos theta 2 ditambah I sin theta 2, maka diperoleh Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurang I sin theta 2 dibagi R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikali cos theta 2 dikurang I sin theta 2 sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurang cos theta 1 dikali sin theta 2 dibagi cos kuadrat theta 2 ditambah sin kuadrat theta 2. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengubahnya dalam rumus identitas trigonometri. Maka diperoleh Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurang theta 2. Dari hasil pembagian tersebut diperoleh arc dari Z1 dibagi Z2 itu sama dengan theta 1 dikurang theta 2 atau sama dengan arc Z1 dikurang arc Z2. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, pemangkatan. Jika diketahui Z1 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1, Z2 sama dengan R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Zn sama dengan Rn dalam kurung cos theta n ditambah I sin theta n. Untuk n bilangan asli, maka secara induksi matematika diperoleh rumus perkalian yaitu Z1 Z2 sampai Zn sama dengan R1 R2 sampai Rn dalam kurung cos theta 1 ditambah theta 2 sampai dengan theta n ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai theta n. Akibatnya jika Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung cos N theta ditambah I sin N theta untuk persamaan 1. Akibat lain, jika Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R dalam kurung cos dikali min theta ditambah I sin dikali min theta. Untuk 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per R pangkat N dalam kurung cos N theta ditambah I sin N theta. Setelah pembilang dan penyebut dikalikan sekawan penyebut, maka didapat yaitu 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per R pangkat N dalam kurung cos dikali min N theta ditambah I sin dikali min N theta untuk persamaan 2. Jadi dari 1 dan 2 diperoleh Z pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung cos N theta ditambah I sin theta berlaku untuk semua N bilangan bulat. Hitunglah akar 3 min I pangkat min 6, Z sama dengan akar 3 min I pangkat min 6, X-nya sama dengan akar 3, Y-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, hasilnya yaitu 2. Theta sama dengan arc tangan, Y per X sama dengan arc tangan, min 1 per akar 3 sama dengan min 30 derajat. Jadi Z pangkat N sama dengan R pangkat N dan kurung cos N theta ditambah I sin N theta, maka Z pangkat min 6 sama dengan 2 pangkat min 6 dan kurung cos dikali min 6 dikali min 30 derajat ditambah I sin dikali min 6 dikali min 30 derajat menjadi Z pangkat min 6 sama dengan 2 pangkat min 6 dan kurung cos 180 derajat ditambah I sin 180 derajat. Hasilnya itu min 1 per 64. Akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z jika W pangkat N sama dengan Z dan ditulis W sama dengan Z pangkat 1 per N. Jika W sama dengan R dalam kurung cos C ditambah I sin C, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta, maka R sama dengan akar R. Dan NC sama dengan theta ditambah 2 kV. Akar bilangan bulat maka C sama dengan theta ditambah 2 kV per N, jadi akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta adalah W sama dengan akar R dikali cos dikali theta ditambah 2 kV per N ditambah I sin dikali theta ditambah 2 kV per N. Akar bilangan bulat dan N bilangan asli dari persamaan W pangkat N sama dengan Z ada N buah akar berbeda yang memenuhi persamaan ini. Untuk mempermudah dipilihnya yaitu A sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N dikurang 1. Maka 0 lebih kecil sama dengan theta ditambah 2 kV per N lebih kecil sama dengan 2V, sehingga diperoleh Z1, Z2, Z3 sampai Zn sebagai akar ke N dari Z. Tentukan semua nilai akar dari W sama dengan akar pangkat 3 min 1, W-nya akar pangkat 3 min 1, Z min 1, R-nya sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat menjadi hasilnya 1. Theta sama dengan tanda inverse dikali 0 per min 1 sama dengan V, R sama dengan R pangkat 1 per N sama dengan 1 pangkat 1 per 3. Jadi akar pangkat 3 1 hasilnya 1. Maka Z dalam bentuk polar adalah Z sama dengan 1 dan kurung cos V tambah I sin V. Untuk persamaan W pangkat N sama dengan Z, maka W pangkat min 3 sama dengan min 1, sehingga R pangkat
3 dalam kurung cos 3C ditambah I sin 3C sama dengan 1 dalam kurung cos V tambah I sin V. R pangkat 3 sama dengan 1 menjadi R sama dengan 1. C sama dengan C tambah 2kV per N sama dengan V ditambah 2kV per 3. Maka akaknya yaitu sama dengan 0, 1 sampai N dikurangi 1. Karena pangkat 3 maka harus ditentukan W1, W2, W3-nya. R pangkat N sama dengan Z, maka R pangkat N dalam kurung cos NC ditambah I sin NC, W sama dengan R dalam kurung cos C ditambah I sin C. W sama dengan R pangkat 1 per N dalam kurung cos dikali theta ditambah 2kV per N ditambah I sin dikali theta ditambah 2kV per N. W1-nya yaitu 1 dikali cos V ditambah 0 per 3 ditambah I sin dikali V tambah 0 per 3. Menjadi hasilnya 1 per 2 ditambah 1 per 2 akar 3I. Untuk W2-nya sama dengan 1 kuadrat dalam kurung cos dikali V tambah 2V per 3 ditambah I sin dikali V ditambah 2V per 3. Menjadi hasilnya min 1 tambah 0I sama dengan min 1. Untuk W3-nya sama dengan 1 pangkat 3 dalam kurung cos dikali V tambah 4V per 3 ditambah I sin kali V ditambah 4V per 3. Hasilnya 1 per 2 dikurangi 1 per 2 akar 3I. Nah, selanjutnya ini akan dibahas tentang fungsi kompleks. Untuk definisi sendiri, misalkan S himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F pada S adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota S dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Nah, untuk notasi sendiri yaitu W sama dengan FZ. Misalkan W-nya itu U plus IV adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X plus Y, sehingga U plus IV sama dengan Fx plus Y. Masing-masing bilangan real U dan V bergantung pada variabel real X dan Y, sehingga Fz-nya itu dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut dari variabel real X dan Y, yaitu Fz sama dengan U kali X, Y ditambah IV dikali X, Y. Nah, jika koordinat polar R dan theta pada X dan Y digunakan, maka U plus IV-nya itu sama dengan FRE pangkat I theta, di mana W-nya itu sama dengan U plus IV dan Z-nya itu RE pangkat I theta, sehingga Fz-nya itu dapat ditulis menjadi Fz sama dengan U kali R theta ditambah IV dikali R theta. Nah, untuk contohnya, tuliskan fungsi kompleks berikut dalam bentuk bagian real U dan bagian imajiner V. Fz-nya sama dengan 3Z kuadrat ditambah 2I, serta hitung nilai F pada Z sama dengan 1 plus 2I. Nyatakan juga U dan V dalam bentuk polar. Yang pertama kita selesaikan untuk yang Z-nya sama dengan X plus Y. Di sini kita substitusikan nilai Z-nya ke dalam fungsi Fz, sehingga menjadi 3 kali X plus Y kuadrat ditambah 2I, menjadi 3X kuadrat ditambah 2XYI ditambah Y kuadrat plus 2I. Nah, karena Y kuadrat ini hasilnya menjadi min Y kuadrat, maka menjadi 3 dikali X kuadrat plus 2XYI dikurangi Y kuadrat plus 2I. Menjadi 3X kuadrat plus 6XYI dikurangi 3Y kuadrat ditambah 2I. Nah, disederhanakan menjadi 3 dikali X kuadrat min Y kuadrat ditambah I dikali 6XY ditambah 2. Nah, maka bilangan real dan imajiner adalah U sama dengan U-nya yaitu 3 kali X kuadrat min Y kuadrat dan V-nya adalah 6XY plus 2. Nah, selanjutnya untuk yang Z sama dengan 1 plus 2I, maka kita juga lakukan hal yang sama, yaitu substitusikan ke dalam Fz, yaitu F 1 plus 2I. Kita operasikan hingga menjadi minus 9 plus 14I. Jadi U-nya adalah min 9 dan V-nya adalah 14. Jika koordinat polar digunakan di mana Z sama dengan RE pangkat I theta, maka Fz sama dengan FRE pangkat I theta. Sama dengan kita substitusikan 3 kali RE pangkat I theta kuadrat ditambah 2I. Nah, menjadi FRE pangkat I theta sama dengan 3R kuadrat E pangkat 2I theta ditambah 2I. Dengan menggunakan identitas Euler, kita bisa ubah E pangkat 2I theta menjadi 3R kuadrat cos 2 theta ditambah 3I R kuadrat sin 2 theta ditambah 2I. Nah, ini akan menjadi 3R kuadrat cos 2 theta ditambah I dikali 3R kuadrat sin 2 theta ditambah 2. Jadi bisa kita dapat U-nya adalah 3R kuadrat cos 2 theta dan V-nya adalah 3R kuadrat sin 2 theta plus 2. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang limit oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit. Limit artinya terus mendekat, 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 tetapi tidak pernah menyentuh. Di mana definisi limit fungsi secara intuisi adalah untuk menyatakan bahwa lim fx, di mana x mendekati c sama dengan L. Berarti bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L. Di sini ada teorema pertama menyatakan jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya adalah tunggal. Buktinya di sini andaikan limitnya adalah w1 dan w2, maka mutlak fz min w1 sama dengan mutlak w1 min fz kurang dari epsilon per 2. Mutlak fz min w2 kurang dari epsilon per 2. Mutlak w1 min fz plus fz min w2 kurang dari sama dengan mutlak w1 min fz ditambah mutlak fz min w2 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Sehingga mutlak w1 min w2 kurang dari epsilon. Jadi w1 sama dengan w2. Selanjutnya ada teorema 2, di mana misalkan Z sama dengan X, Y sama dengan X plus IY dan FZ sama dengan UX, Y ditambah I, V, X, Y dengan domain D.
titik Z0 sama dengan X0, Y0 sama dengan X0 ditambah Y0 di dalam D atau batas D. Maka lim FZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Jika dan hanya jika untuk lim U, X, Y di mana Z mendekati Z0 sama dengan X0. Dan lim V, X, Y di mana Z-nya itu mendekati Z0 sama dengan Y0. Dan juga di sini ada teorema yang ketiga menyatakan misalkan fungsi f dan g limitnya ada, maka lim fz sama dengan a dan lim gz sama dengan b. Maka berlaku yang pertama, lim fz ditambah gz sama dengan a ditambah b untuk z mendekati z0. Dan juga yang kedua di sini ada limit fz dikali gz sama dengan a dikali b untuk z mendekati z0. Dan yang ketiga di sini juga ada limit fz dibagi gz sama dengan a per b untuk z mendekati z0. Dan di sini juga ada contoh soal yang pertama, di mana hitunglah limit z kuadrat plus i per Z min I dengan Z mendekati I. Maka sama dengan limit Z plus I dikalikan Z min I per Z min I dengan Z mendekati I sama dengan limit Z plus I. Di mana Z-nya mendekati I kita substitusikan menjadi hasil akhirnya yaitu 2I. Dan yang terakhir di sini juga ada contoh soal yang kedua di mana kita memiliki jika FZ-nya itu sama dengan 2Z dan GZ-nya itu sama dengan Z kuadrat, tentukan limit FZ ditambah GZ dengan Z-nya mendekati 1 plus I. Maka yang pertama di sini untuk limit FZ dengan Z mendekati 1 plus I sama dengan limit 2Z dengan Z mendekati 1 plus I sama dengan kita substitusikan menjadi 2 dikali 1 plus I sama dengan 2 plus 2I. Dan yang kedua di sini kita lakukan hal yang sama untuk GZ-nya menjadi lim GZ dengan Z mendekati 1 plus I sama dengan lim Z kuadrat dengan Z mendekati 1 plus I kita substitusikan menjadi 1 plus I dikuadratkan sama dengan 1 plus 2I plus I kuadrat, yang dimana kita ketahui untuk nilai imajiner dikuadratkan hasilnya sama dengan min 1. Maka jadi 1 plus 2I min 1 sama dengan 2I. Maka nilai dari lim FZ ditambah GZ dengan Z mendekati 1 plus I adalah 2 plus 4I. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Hanum Nurhalifah. Oke, selanjutnya adalah materi kekontinuan yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Hanum Nurhalifah. Nah, di sini ada definisi dari kekontinuan, yaitu misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0, maka limit fz sama dengan fz0. Jadi, ada 3 syarat fungsi fz kontinu di Z0, yaitu nilai fz0-nya ada, limit fz ketika Z mendekati Z0-nya ada, dan limit fz ketika Z mendekati Z0 sama dengan fz0. Dengan kata lain, fz kontinu di Z sama dengan Z0 jika limit fz ketika Z mendekati Z0 sama dengan fz0, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga nilai mutlak Z min Z0 kurang dari delta, berlaku nilai mutlak fz dikurangi fz0 kurang dari epsilon. Jadi fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Nah, selanjutnya adalah teorema. Jika fz sama dengan ux, y dan ditambah dengan iv x, y, fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R dan z0 sama dengan x0 ditambah y0 titik di dalam R, maka fungsi fz kontinu di z0 jika dan hanya jika ux, y dan vx, y masing-masing kontinu di x0 dan y0. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat dari kekontinuan, yaitu andaikan fz dan gz kontinu di z0, maka masing-masing fungsi yaitu yang pertama adalah fz bisa ditambah dengan gz, fz dikurangi dengan gz, fz dikali dengan gz, fz dibagi dengan gz, di mana gz tidak sama dengan 0, dan fgz, f kontinu di gz0, kontinu di z0. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soalnya itu yang fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah 4 dibagi dengan z min 2i, yang dimana z tidak sama dengan 2i dan x ditambah 4z dimana z sama dengan 2i. Apakah kontinu di 2i? Nah, jawaban ini menggunakan 3 langkah, yaitu menentukan apakah fungsi ini terdefinisi di z sama dengan 2i. Dari soal tersebut kita diberikan bahwa fz sama dengan 3 ditambah 4z dimana z sama dengan 2i, maka f2i sama dengan 3 ditambah 4 dikali 2i menghasilkan 3 ditambah 8i. Jadi f2i terdefinisi. Nah, selanjutnya adalah apakah lim fz ketika z mendekati z0-nya ada. Nah, hitung limit fz untuk z ketika mendekati z2i menggunakan ekspresi fz untuk z tidak sama dengan 2i. Nah, limit z kuadrat ditambah 4 dibagi dengan z min 2i ketika z mendekati 2i, karena z kuadrat ditambah 4 sama dengan z kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan z min 2i dikali dengan z ditambah 2i, maka limit z ditambah 2i ketika z mendekati 2i itu nilainya 2i ditambah 2i
maka menghasilkan 4i. Nah, selanjutnya adalah menentukan apakah nilai limit itu sama dengan nilai f2i. Nah, dari hasil sebelumnya kita tahu bahwa limit fz ketika z mendekati 2i yaitu hasilnya 4i, dan nilai f2i sama dengan 3 ditambah 8i. Nah, karena 4i itu tidak sama dengan 3 ditambah 8i, maka limit fz ketika z mendekati 2i tidak sama dengan f2i, sehingga fz tidak kontinu di z sama dengan 2i. Jadi fungsi ini tidak kontinu di z sama dengan 2i, karena limit fz ketika z mendekati 2i tidak sama dengan f2i. Oke, begitu saja penjelasan dari saya.